Jaksa Penuntut Umum Kejari Lok Sumawe, Terry Gutawa, menghadirkan 4 orang saksi yang akan diminta keterangannya di depan persidangan Tipikor Banda Aceh terkait kasus korupsi yang didakwakan kepada Haryadi, mantan Direktur Utama PT Rumah Sakit Arun Lok Sumawe, dan mantan Wali Kota Lok Sumawe, Suwaidi Yahya. Karena keterbatasan waktu, akhirnya hanya seorang saksi yang bisa dimintai keterangan, yaitu mantan Direktur PDPL Lok Sumawe, Adenan Nur Yusuf, yang pernah menjabat dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Yang lainnya dilanjutkan esok hari pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Dalam persidangan ini, rencana kami telah memanggil 4 orang saksi. Jadi pada kesempatan ini cuma bisa 1 saksi yang kita periksa karena waktu. Kemudian yang menarik ini adalah dalam hal penanganan perkara atas nama Suwaidi. Ini berapa kali sidang memang tidak bisa dihadirkan, kemudian status juga tahanan, tapi berkat dari keluarga pada suatu juga telah diberi penetapan untuk dijadikan tahanan rumah. Nah, kemudian besok mungkin sidang dilanjutkan untuk 3 orang saksi yang sebelum dipanggil hari ini, mungkin dilanjutkan untuk besok pagi. Persidangan atas kasus tersebut diketuai Hakim R. Hendral, didampingi oleh Hakim Anggota Sadri dan R. Dedi Haryanto. Pemeriksaan saksi untuk mencari pembuktian material cukup alot. Hingga menjelang maghrib baru selesai pemeriksaan untuk Adenan Nur Yusuf. Menurut T. Nasrullah, pengacara Haryadi, selaku salah satu terdakwa kasus tersebut, banyak fakta terungkap dan ada beberapa keterangan dari saksi yang diperbaharui di depan majelis hakim. Berikut pernyataan lengkap T. Nasrullah usai sidang kepada Puja TV. Pertama, saya melihat integritas Pak Adnan. Beliau itu orang yang terkenal jujur dan bersihnya. Beliau tadi menerangkan bahwa tidak pernah ada berubah Rumah Sakit Arun Lok Sumawe berubah menjadi PT Rumah Sakit Arun Lok Sumawe. Itu 2 subjek hukum yang berbeda. Rumah Sakit Arun Lok Sumawe itu terdiri dari tanah, bangunan, dan aset-aset yang ada. Itu masih milik Elman. Sedangkan PT Rumah Sakit Arun Lok Sumawe adalah perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang untuk mengelola Rumah Sakit Arun Lok Sumawe. Itu jelas tadi. Yang kemudian hal yang lain tadi menarik juga adalah keterangan Pak Adnan. PDPL maupun Pemkot tidak pernah memberikan kontribusi 1 rupiah pun kepada Rumah Sakit Arun Lok Sumawe setelah dikembalikan oleh Kasih. Bahkan untuk menerima pengembalian aset yang kesana, obat-obatan dan peralatan itu harus dibayar 1,7 miliar. Ya, menurut istilah Pak Adnan tadi 1,5 lebih, tapi beliau nggak ingat. Ya, terus itu semua uang itu tidak pernah ada sumbangan 1 rupiah pun dari PDPL maupun pemerintah Kota Lok Sumawe, maupun baik dari APBD maupun dari sumber lainnya dari pemerintah Lok Sumawe. Semua dicari oleh Haryadi, dikelola, dia pinjam sana sini untuk bisa menjalankan operasional. Tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Adnan bahwa jam 00 tanggal 31 Desember menjadi 001 tanggal 1 Januari 2016 rumah sakit itu diserahkan kepada rumah sakit kepada PDPL. Itu berikut karyawannya yang harus tetap digaji, tapi nggak ada duit. Siapa yang bayar gaji itu? Dari upaya yang dilakukan oleh Haryadi ini jam sana sini bayar gaji-gaji mereka, walaupun kemudian diganti dari setelah ada pembayaran klaim dari BPJS, tapi sebelumnya Haryadi. Nah, kemudian dan fakta persidangan tadi jelas seharusnya Haryadi itu negara atau pemerintah Kota Lok Sumawe memberikan penghargaan kepada Haryadi, bukan diperlakukan seperti ini. Ini saya rasa proses hukum yang menurut hemat saya telah terjebak kepada penzaliman pahlawan. Pahlawan diperlakukan sebagai pecundang. Ini proses hukum ini. Nanti kita lihat episode berikutnya. Insya Allah akan lebih terbongkar
Anda lihat tadi apa yang sudah dinyatakan oleh Pak Adnan bahwa beliau ikut tanda tangan perjanjian operasional. Di situ disebutkan bahwa PT Rumah Sakit Harum mengelola keuangan secara mandiri. Kalau rugi ditanggung oleh Rumah Sakit Harum, kalau untungnya untuk Rumah Sakit Harum semua. Terserah bagaimana dia mengeluarkan kemana-kemana. Tidak ada lagi negara urusan sivil karena tidak ada satu rupiah pun uang negara pernah dimasukkan. Justru negara menerima. Tahun pertama 2016 menerima 3.650 juta. Pemerintah menerima pemerintah Kota Losmawe lewat PDPL. Soal berapa disetor ke Pemkot itu urusan PDPL dengan Pemkot. Bukan tadi Pak Anda sudah mengatakan itu ada kanunnya. Kanun itu mengatakan labanya diserahkan kepada Pemkot yaitu 1 miliar di 2016. Kemudian di 2017 Rumah Sakit Harum bayar lagi manajemen fee sebesar 3,8 miliar. Diterima sudah lunas, tidak ada yang tertunggak. Saya tanya kepada Pak Adnan, ada yang tertunggak yang tidak dibayar? Tidak, semua lunas sudah dibayar. Kemudian ada pasal 4.4 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan tersebut selama sudah dibayar manajemen fee sisa seluruhnya termasuk rugi ataupun untung hak dan tanggung jawab Rumah Sakit Harum. Dari Banda Aceh, Denny Mutadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.